Panatua Zaesin akan melanjutkan pertarungan Xiaoyan melawan Fei Tian tetua Paviliun Petir Angin di Pegunungan Bon. Fei Tian gak bisa ngopi dan tidur dihajar Xiaoyan. Di alur spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Kita langsung saja ke cerita videonya. Jangan lupa like jempolnya dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin matur nuwun. Pertempuran melalui surga, chapter 1237, Roll Down. Saat tinggalkan dirinya, apa yang kau pikirkan dialahnya, sayang dan cinta yang kau pilih, ini tentang cinta yang pergi. Meninggal dunia, Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Kekuatan dahsyat meledak pada saat ini. Seseorang bisa mendengar suara robekan dan tenda itu benar-benar diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit. Itu segera jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari Wind Lightning Pavilion juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu sangat berani. Tenda itu hancur lebur. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiaoyan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya sembuh. Raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan Bon saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiaoyan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin yang deras muncul di seluruh langit saat raungan ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang dibongkar paksa. Dalam sekejap, kejutan melonjak di mata semua orang. Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di Central Plains. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka terkejut dan penasaran. Xiaoyan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang dia temui sejak lama, saat ini berdiri dengan wajah suram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Gruk, Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya pasti mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Generasi muda yang dia kejar sampai titik di mana yang pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Douzun di hadapannya. Xiaoyan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri yang mulia ini telah melepaskan Anda karena Feng Zunze. Namun, Anda benar-benar berani membebaskan diri Anda hari ini. Petik 2. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Paviliun Petir Angin digunakan untuk menjadi sombong selama tahun-tahun ini. Saat ini, mereka dibuli oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berhenti, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiaoyan saat itu. Yang terakhir, hanyalah generasi muda yang baru saja maju ke kelas Douzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Zunze tidak lebih tinggi dari semut. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi yang lebih muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas Douzun. Menjadi ahli dari kelas Douzun, Lei Zunze secara alami mengerti betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Fei Tian saat ini mungkin berada di puncak kelas Douzong tetapi jika dia kurang beruntung, itu bukan kejadian langka baginya untuk tetap di level itu selamanya.
Itu juga karena kesulitan mengambil langkah ini sehingga hatinya akan merasa kaget saat melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid Wind Lightning Pavilion lebih rendah dari yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu, Xiao Yan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit Douzun yang tidak bisa dia tandingi di matanya. Sekarang, bagaimanapun, eksistensi tinggi yang tidak dapat dia raih saat itu, bahkan tidak lagi kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Dia berbicara dengan nada yang padat, kami belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri mulia ini akan menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, diri yang mulia ini tidak akan meributkan masalah ini dengan Anda, generasi muda ini. Lei Zunze bercanda lagi. Wind Lightning Pavilion Anda telah menyerang pavilion bintang jatuh saya di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiao Yan tertawa. Nada mengejek itu juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa karena kemarahan yang ekstrim. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, diri yang mulia ini akan melihat apa yang Anda, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, dapat lakukan hari ini. Petik 2. Tidak banyak. Yang akan saya lakukan hanyalah mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu coklat perlahan melonjak. Suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api naik. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Kilatan petir perak cerah berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah dewa petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang pedang, mata dari banyak ahli di sekitarnya juga menjadi panas membara. Pertarungan kelas Douzun akan cukup menarik. Hihi, Xiao Yan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, Wind Lightning Pavilion telah dengan paksa mengusir pavilion bintang jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya pikir pavilion bintang jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya memiliki hadiah Lei Zunze. Apalagi, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Itulah para pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari Heaven Demon Phoenix. Mengingat hubungan antara Wind Lightning Pavilion dan Heaven Demon Phoenix, apakah menurut Anda mereka berdua hanya akan berdiri diam di samping? Tiga elit Douzuns yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Masalah ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari pil gathering yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka bahwa dia benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu coklat membubung di tubuhnya. Saat itu, tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikit pun. Haha, teman muda ini. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari pavilion bintang jatuh hanyalah karena kepala pavilion Feitian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala pavilion Feitian saat ini sedang terluka olehmu. Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah bermotif macan, yang dari dulu diam di samping, akhirnya berkata sambil tertawa. Cahaya kilat di tubuh Lei Zunze ditarik sedikit ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan pelan, karena pemimpin suku dari suku Harimau Bumi telah membuka mulutnya, diri terhormat ini secara alami akan memberikanmu wajah. Masalah ini,
Karena tuan tua ini berkata seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid paviliun bintang jatuh di belakangnya membentuk jalur yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, teman muda ini, haruskah kamu melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim? Paviliun petir angin telah menghancurkan reputasi paviliun bintang jatuh saya di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat untuk membiarkan wajah saya membawa tamparan ini kembali ke paviliun bintang jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Kilatan tajam melintas di mata hitam pekatnya. Menghadapi Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu di hadapan 3 Douzun. Anda memang layak menjadi juara pil gathering. Senyuman dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak biasa juga menyebabkan semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan pelan terdengar. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, memahami di mana tempat ini. Orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura yang luas dan kuat juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera, itu menyapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semuanya buru-buru mundur. 3 elit Douzuns berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Bergulinglah dari sini atau turun sambil berbaring. Petik 2. Suara sedingin es Xiao Yan perlahan jatuh. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh, dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura yang begitu menakutkan, ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzuns, gemetar ya takut ya, Lei Zunze bersambung.